Tahukah saudara, kalau saudara punya prioritas yang lebih tinggi, saudara tidak akan fokus dengan hal-hal yang lebih rendah. Ketika saudara tahu apa yang menjadi prioritas saudara saat ini, maka saudara tidak akan khawatir dengan hal-hal yang tidak bernilai dalam kehidupan saudara. Kita telah merenungkan kasih Allah yang begitu besar, yang telah memberikan kita putranya. Dialah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia Bapa yang berada di tahta kerajaannya, rela turun ke dunia, karena melihat kekacauan kehidupan anak-anaknya yang gak bisa mengendalikan diri. Dia harus turun ke dunia menjadi teladan bagi saudara dan saya. Bagaimana cara mengendalikan diri yang baik. Dia harus mati di kayu salib. Di luar tembok. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima tembok keselamatan itu. Dia harus mati di kayu salib di luar kota. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ada di dalam kota kerajaan Allah. Baik, GKS Balikpapan, seperti biasa, mari kita siapkan catatan kita. Dan saya berdoa agar Roh Kudus melawat setiap kita, menjamah setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Saya berdoa benih firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan ini tetap tinggal diam di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Dan benih ini enggak hanya tinggal berdiam di dalam hati saudara dan saya, tetapi benih ini bertumbuh. Dan benih ini menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya buah yang dihasilkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, ini bisa dinikmati oleh orang lain. Amin? Yang mau bisa katakan amin? Dan saya juga mengingatkan kepada setiap jemaat, mengundang setiap jemaat, sepanjang sharing ini saudara bisa membuka hati saudara, mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, dan juga mengundang saudara untuk menggunakan imajinasi saudara. Bersama-sama coba bayangkan kebenaran firman Tuhan itu ketika ada di dalam kehidupan saudara. Baik, sepanjang 1 bulan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel, Pastor Andri, Evangelis Nancy. Ada beberapa catatan yang saya dapat dari setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang telah menyampaikan beberapa minggu kemarin. Yang pertama saya dapat dari Pastor Daniel mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mempercayakan kekayaan kepada seseorang yang belum siap menanganinya.
Lalu Pastor Andri mengatakan bahwa ada berkat Tuhan saat kita mengutamakan Tuhan. Dan Evangelis Nancy mengatakan, jadilah pengelola yang baik dan setia pada saat Tuhan mendapati kita. Amin. Apakah saudara masih relevan dengan pernyataan ini? Dan saya mendorong setiap khotbah, dan inilah yang kita bangun dalam rumah ini, bahwa kita datang bukan hanya duduk diam mendengarkan, tapi kita mencatat apa yang kita dengarkan. Amin. Dan hari ini izinkan saya memberikan sharing, judul saya adalah pengendalian diri. Tahukah saudara bahwa pengendalian diri ini sangat penting sekali di dalam kehidupan orang percaya? Katakan bersama saya, sangat penting. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, hidupnya pasti akan kacau. Setuju? Dan bukan hanya hidupnya saja yang kacau, tetapi orang-orang yang di sekitarnya juga akan mengalami kekacauan. Dampak dari ketidakbisanya kita mengendalikan diri. Sampai di sini saudara masih bisa mengikuti saya? Jikalau kita tidak bijak dalam membuat pilihan, maka saudara bisa dipastikan akan mengalami kekacauan di dalam kehidupan saudara. Nah, sekali lagi penekanan saya, pengendalian diri ini sangat penting sekali. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Karena saat kita tidak bisa mengendalikan diri, maka akan menimbulkan banyak kekacauan dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mengendalikan diri dan pikiran, emosi, dan tindakan, terutama dalam menghadapi situasi tertentu dalam kehidupan kita, penting sekali kita bisa mengerti bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Amin. Saudara boleh catat ini. Seseorang yang memiliki masalah dengan pengendalian diri pasti punya banyak masalah dalam hidupnya. Seseorang yang memiliki banyak masalah dengan pengendalian diri pasti punya banyak masalah dalam hidupnya. Contoh sederhana, kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri di dalam hal kesehatan, apa saja saudara akan makan tanpa memikirkan konsekuensi dari tubuh itu sendiri. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan diri saudara di dalam hal minuman, saudara akan minum apa saja tanpa memikirkan konsekuensi dari tubuh saudara. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri saudara tentang kesehatan, dan saudara berpikir bahwa tidur itu jauh lebih baik daripada saudara bergerak, tanpa memikirkan bahwa tubuh juga perlu bergerak supaya tubuh ini bisa stabil antara tidur saja dan bergerak. Sampai di sini saudara bisa mengikuti? Sama hal dengan keuangan. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri saudara dalam hal keuangan, berkat apa saja yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara akan lewat begitu saja, tanpa saudara memikirkan jangka panjangnya. Pak, tapi masalahnya berkat yang saya terima, kalau dihitung, gak cukup dengan kehidupan saya. Harus bayar listrik, bayar air, bayar apapun kebutuhan kehidupan hari-hari saya, Pak. Lalu saya harus bagaimana? Saudara harus bisa mengendalikan diri saya, menjaga hati saudara, supaya saudara bisa mendapatkan hikmat bagaimana saudara mengelola berkat yang Tuhan kasih. Bisa diikuti? Sama hal dengan hubungan saudara. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri saudara dalam hal hubungan, maka hubungan itu akan kacau. Baik hubungan antara pasangan suami dan istri, dan sedikit
menginformasikan bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri dalam pertemuan Marriage Gateway tanggal 8 dan 9 bulan November, saudara telah menginvestasikan diri saudara. Bagaimana saudara bisa mengendalikan hidup saudara dalam membangun hubungan bersama pasangan suami dan istri. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri di dalam hubungan, hubungan antara orang tua dan anak bisa kacau. Hubungan anak dan orang tua bisa kacau. Hubungan partner bisnis dengan mitra bisnis saudara bisa kacau. Dan hubungan saudara dalam pelayanan pun bisa kacau. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar bagaimana mengendalikan diri. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri, saat kehidupan saudara penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, penuh dengan deadline, penuh dengan tekanan, maka stres, kecemasan akan menguasai saudara. Tetapi ketika saudara bisa mengendalikan diri saudara, saudara akan bisa mengurangi, menghandle kecemasan dan stres itu sendiri. Sampai sini bisa diikuti? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan diri. Kita buka di dalam firman Tuhan, Amsal 18, 10 sampai 12, lalu kita akan lompat ke Amsal 23, 19 sampai 21, lalu kita lompat lagi ke Amsal 25 sampai 28. Saya mengundang jemaat untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapnya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 23, 19, 3, 2, 1. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana, perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan orang pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Kita lompat Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Nah, saudara, seringkali kita nggak ngerti cara mengendalikan diri. Kita bingung. Mengendalikan diri, saya udah berusaha, tetapi saya gagal lagi. Saya udah mencoba, tetapi saya masih bisa marah lagi. Saya udah belajar untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, tetapi nggak bisa ketahan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengendalikan diri. Amin. Pernahkah saudara berkata bahwa saudara mendengar perkataan ini? Hidup hanya sekali, kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, mati hanya sekali. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Dulu saya pernah mendengar perkataan ini. Waktu saya mendengar perkataan ini, saya bilang, benar banget ini. Waktu saya dengar itu, akhirnya saya belajar untuk hidup bebas, merdeka, tanpa saya memikirkan konsekuensi dan jangka panjang dari kebebasan yang saya lakukan. Saya mau cerita sedikit. Waktu kecil, saya diajarkan sama orang tua saya beragama. Saya harus belajar agama. Bertumbuh remaja, dalam pelajaran agama, saya melihat bahwa agama ini terlalu rumit. Karena banyak peraturan di dalam agama yang mengharuskan nggak boleh begini, nggak boleh begitu.
Sampai satu titik saya berpikir, ya udah, kalau begitu saya nggak perlu beragama-agama lah. Cukup saya punya KTP Kristen, selesai. Toh saya dianggap secara agama juga di administrasi negara. Jadi buat saya nggak usahlah hidup beragama-agama. Singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya mulai dewasa. Dan saya melihat, ternyata teman-teman saya yang hidupnya di luar dari agama, yang hidupnya nggak hidup di dalam peraturan, hidupnya kacau-kacau. Hidupnya berantakan. Pekerjaannya berantakan, pernikahannya berantakan. Dan itu membuat saya jadi dilema. Saya berpikir, saya harus memilih agama atau kehidupan bebas. Agama atau kehidupan bebas. Apakah saudara pernah berpikir seperti itu? Kalau saya berpikir, kalau milih ke agama, kan banyak peraturannya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau saya hidup bebas, waduh, konsekuensinya banyak nih. Pernikahan bisa kacau, hidup saya bisa kacau. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan belajar mengendalikan diri menurut pandangan Tuhan. Yang siap bisa katakan amin? Hari ini saya memulai dengan poin pertama. Masalah pengendalian diri. Mari kita baca Amsal 23 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan buat saudara. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana. Perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Nah, waktu saya baca ini, yang menarik buat saya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Jadilah bijaksana. Kata bijaksana itu mengacu kepada pengendalian diri. Kalau saudara nggak bisa bijaksana dalam memperhatikan kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya bisa terjebak di dalam pergaulan yang jauh dari Tuhan. Dan di sini menarik lagi dikatakan bahwa tidak dikatakan bahwa nggak boleh minum alkohol. Sampai di sini jangan setelah ibadah saudara langsung minum alkohol, kata Pak Boy nggak boleh, nggak apa-apa minum alkohol. Firman Tuhan katakan bukan tidak boleh minum alkohol. Tapi kalau saudara nggak bisa mengendalikan diri saudara dalam minum alkohol, saudara akan terjebak dalam kehidupan yang bebas. Halo? Maksudnya gimana Pak? Bapak nyuruh saya minum alkohol? No, saya nggak nyuruh kalian minum alkohol. Sampai di sini jangan kalian beli alkohol ya. Nanti disuruh Pak Boy katanya. Enggak, saya enggak. Maksud saya adalah, kalau saudara minum alkohol itu bukan sengaja dengan saudara mencari karena keinginan hasrat saudara. Paham ya? Dan orang rakus, kalau kita bisa mengendalikan diri kita dalam kehidupan kita tentang kesehatan, kita bisa makan apa aja seperti orang rakus tanpa kita memikirkan konsekuensi kesehatan tubuh kita.
Menarik buat saya adalah firman Tuhan katakan ini memakai perumpamaan tentang pemabuk, orang rakus. Itu mengacu kepada pengendalian diri saudara. Kita bukan nggak boleh menikmati hidup. Hidup itu perlu dinikmati. Kita nggak boleh menikmati makanan. Makanan itu perlu dinikmati. Tapi jangan sampai kita mencari makanan itu yang memuaskan kita, bukan lagi Kristus yang memuaskan kita. Bukan lagi minuman itu yang memuaskan kita, tapi Kristuslah yang memuaskan kita. Inilah yang terjadi di dalam ketidakbisanya kita mengendalikan diri. Kita terjebak dengan pergaulan para pemabuk. Orang yang gak bisa mengendalikan diri waktu kita hidup bersama dengan orang-orang pemabuk yang gak bisa mengendalikan diri mereka. Orang-orang rakus yang gak bisa mengendalikan diri mereka. Tanpa kita sadari, lama-lamaan hidup kita akan sama seperti mereka. Masalah pengendalian diri mereka akan jadi masalah pengendalian diri kita. Inilah yang penting perlu kita sadari hari ini. Kita nggak boleh meremehkan tempat di mana kita berada. Siapa orang-orang di lingkungan kita. Pak, kita boleh berteman dengan siapa aja. Boleh kita berteman dengan siapa aja. Tapi jangan sampai saudara bergaul dengan orang yang salah. Yang membawa saudara keluar dari apa yang mau Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Wow. Kata pakaian compang-camping ini adalah salah satu makna yang mengenaskan di dalam kehidupan seseorang. Karena ketidakbisanya kita mengendalikan diri kita, ada konsekuensi, dampak dari kehidupan kita. Sampai sini bisa dipahami? Saudara boleh catat ini, kehidupan kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan apa yang penting dan yang tidak penting jika kita gagal memiliki pengendalian diri. Amsal 25 ayat 28, firman Tuhan berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal, sang penulis Amsal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pengendalian diri sebagai orang percaya. Ayat ini memberikan contoh seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri dengan sebuah kota yang roboh temboknya. Dalam konteks ini, apa relevansinya dalam kehidupan kita? Tahukah saudara? Pada zaman dahulu, tembok itu sebagai partisi melindungi kota yang ada di dalamnya. Kebayang ya? Saudara bisa mengilustrasikannya? Ada kota lalu dikelilingi oleh tembok. Nah, bayangkan saudara, kalau tembok itu roboh, apa yang akan terjadi dengan kota itu? Maka sang pencuri yang dari luar akan masuk ke dalam kota itu. Sang penyamun bisa masuk ke dalam kota itu. Dia akan merusak apa saja yang ada dalam kota itu. Kalau kita tidak punya tembok. Di dalam tembok ada peraturan-peraturan. Ada tata cara, ada budaya yang dibangun di dalam kota itu. Bayangkan kalau tembok kota itu roboh. Maka ada orang lain akan masuk.
merusak nilai-nilai yang sudah dibangun dalam kota itu. Sampai sini bisa dipahami? Sama hal dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak punya tembok di dalam kehidupan kita, maka apa saja yang ada dalam hati kita bisa dirusak oleh iblis. Sampai sini bisa diikuti? Siapa tembok kita? Kristus. Melalui apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya penting buat kita untuk terus bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu menjadi tembok kita. Supaya apa? Apa yang ada di dalam itu tidak rusak. Kalau tembok itu roboh, ada orang-orang di luar sana akan masuk menyerang kota itu. Dan apa yang akan terjadi dalam kota itu? Kecemasan, kekhawatiran. Saudara akan kehilangan damai sejahtera. Sampai saudara nggak bisa melihat lagi ada Kristus yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara punya tembok itu, yaitu kebenaran firman Tuhan, apapun yang menghadangi saudara, menjadi tantangan saudara, pressure saudara, badai saudara. Karena saudara punya tembok kebenaran firman Tuhan itu. Itu gak akan merusak hati saudara. Saudara akan tetap damai sejahtera. Saudara akan tetap bisa melihat ada pengharapan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bisa katakan amin? Sekarang saya coba ganti kata pengendalian diri dengan kata tembok. Tembok atau pengendalian diri saudara akan melindungi saudara dari kehancuran. Tembok atau pengendalian diri saudara akan menolong saudara hidup teratur. Tembok atau pengendalian diri saudara akan menolong saudara hidup bijaksana. Saudara bayangkan kalau kehidupan saudara nggak punya tembok, apa yang akan saudara alami dalam kehidupan saudara? Bukankah setiap hari ada banyak tantangan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, kita perlu membangun tembok kita dengan terus bangun kesadaran kita, membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh catat ini, dalam situasi apapun ketika kita tidak ada pengendalian diri, maka kita tidak bisa melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Saya ulangi sekali lagi, dalam situasi apapun ketika tidak ada pengendalian diri, maka kita tidak bisa melihat mana yang penting dan yang tidak penting. Karena orang yang memiliki pengendalian diri, hatinya sudah teratur, tertata, rapi, dengan baik. Karena memiliki tembok di dalam hidupnya. Poin 2 yang mau saya bagikan. Tadi kita sudah belajar di poin pertama. Masalah dalam pengendalian diri itu ternyata ketika kita tidak mengerti kita sedang berada di mana. Apakah kita berada di dalam komunitas yang benar, yang baik, atau dalam komunitas pemabuk? Orang-orang rakus. Orang-orang rakus itu tahu, dia nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Maunya kurang terus, kurang terus. Itu masalah pengendalian diri. Poin yang kedua mau saya bagikan. Prinsip pengendalian diri. Jadi kita perlu mengerti prinsip pengendalian diri. Amsal 18 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapnya. Kenapa penulis ini memakai contoh perumpamaan menara, kota, dan tembok? Menara yang kuat adalah gambaran sumber keselamatan kita. Artinya menara itu berada di atas kita.
lebih tinggi daripada kita. Dialah yang menjadi center kita. Siapa menara yang kuat? Firman Tuhan katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tuhanlah yang menjadi prioritas kita. Prinsip pengendalian diri adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat ini menjadi prinsip dasar pengertian tentang pengendalian diri. Supaya kita menyadari bahwa pengendalian diri ini tidak bisa menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Saudara mau pakai kekuatan diri saudara, pasti saudara akan kembali jatuh lagi. Karena orang yang bijak menyadari bahwa kekuatannya itu terbatas. Orang bijak nggak akan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Itu sebabnya kita memerlukan berlari, masuk ke dalam kota dan berdiam di menara yang kuat. Pertanyaannya, orang benar berlari kepada kota. Adakah di antara kita orang benar? Halo, saudara mulai ragu. Saya benar nggak ya? Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara telah dibenarkan. Oleh sebab itu, waktu ada Kristus di dalam diri kita telah dibenarkan oleh Kristus, maka kita telah dilayakkan untuk apa? Berlari. Kemana? Ke dalam kotanya Tuhan. Kita berada dalam kotanya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan, di dalam tudungnya Tuhan. Dan waktu kita berada dalam tudungnya Tuhan, sentralnya itu bukan pada diri kita lagi, kepada Kristus yang menjadi menara kuat kita. Pengendalian diri kita bukan lagi pada sentralnya diri kita lagi, tapi kepada Kristus. Halo? Hari ini, apapun yang saudara gunakan sebagai menara dan tembok saudara sebagai sumber keamanan dan keselamatan hidup saudara, selain Tuhan, katakan bersama saya, selain Tuhan. Artinya saudara tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara dan prioritas di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengukur kekuatan saudara dari finansial saudara, kekuatan saudara dari kesehatan saudara, dari bisnis saudara, dan saudara tidak lagi menempatkan Tuhanlah yang menjadi sentralitas kehidupan saya, artinya prioritas saudara sudah beralih kepada hal-hal yang fana. Halo? Pak, kan kita perlu kerja supaya dapur tetap ngepul. Iyalah, kita perlu kerja. Ada keluarga kan harus kita hidupi. Ya enggak sih? Tapi kalau kita menaruh pekerjaan itu jauh lebih penting daripada Tuhan, saudara telah menempatkan prioritas yang salah dalam kehidupan saudara. Saya pernah mendengar ada orang yang gila kerja. Kalau kerja itu nggak ingat waktu. Sampai untuk waktu ibadah, untuk doa aja udah nggak punya waktu. Alasannya selalu sibuk kerja. Padahal sebelum dia dapat kerjaan, sebelum bisnisnya diberkati, Tuhan itu menjadi sentralitasnya, menjadi prioritasnya. Tetapi begitu setelah diberkati oleh Tuhan, hidupnya udah beralih tuh. Udah mulai bilang bahwa, aduh sibuk banget sampai gak punya waktu untuk ibadah. Diajak gereja, udah alasannya, aduh sorry aku sibuk banget. Bisnis aku lagi naik-naiknya ini. Orderan lagi banyak-banyaknya nih. Sampai aku gak bisa handle sendiri. Aku perlu turun tangan, perlu mengorganize orang-orangku. Sampai gak punya waktu untuk ibadah. Dia lupa. Berkat yang dia terima dari Tuhan. Dulu waktu belum punya pacar, berdoa minta Tuhan
Tuhan, aku minta pacar, Tuhan kasih aku pasangan yang setia. Begitu punya pacar, dia lupa. Selalu begitu diajak, ini waduh pacarku ngajak ngedate, ngajak dinner. Udah lupa. Dulu belum punya anak, minta sama Tuhan, Tuhan aku minta anak, Tuhan kasih aku anak, Tuhan. Tuhan kasih anak. Begitu mau ibadat sibuk, alasannya anakku lagi rewel, perlu perhatian khusus. Dia lupa berkat anak dari Tuhan. Prioritasnya udah salah. Bukan Tuhan gak bisa kasih kita berkat. Tapi kalau kita salah mengendalikan berkat itu, nama Tuhan gak dimuliakan oleh kehidupan kita jadinya. Saudara boleh catat ini. Prinsip penguasaan diri adalah menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan prioritas hidup kita. Prinsip penguasaan diri adalah menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan prioritas kita. Saya mau kasih contoh. Semoga ini contohnya relevan dalam kehidupan saudara. Dan semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik. Siapa yang suka kopi di sini? Wah banyak nih. Waktu saudara nggak tahu mana kopi yang enak, saudara akan suka dengan kopi instan, kopi sasetan. Setuju? Benar nggak sih? Karena dulu saya begitu. Saya nggak ngerti mana kopi yang enak, mana yang kopi baik untuk kehidupan saya. Saya suka dengan kopi instan, kopi sasetan. Sampai satu titik, saya menemukan kopi yang enak. Waktu saya mencicipi kopi yang enak itu, saya bilang, wah ini kopi beda banget ini. Ini gak pernah ini saya minum seperti ini nih. Pertanyaannya, waktu saya mencicipi kopi yang enak ini, apakah saya mau kembali dengan kopi yang instan itu, sasetan itu? Saya gak akan kembali lagi, sampai sekarang. Di kantor saya udah, kopi sasetan sampai sekarang gak kesentuh tuh di kantor. Udah beralih kopinya. Karena kenapa? Saya tahu ada kopi yang lebih enak daripada kopi sasetan. Relevan ya? Haleluya. Saya suka saudara bisa tersenyum dan tertawa. Pertanyaannya relevansinya sama kehidupan kita apa? Dulu, waktu saudara belum kenal Yesus, saudara adalah orang pemarah. Orang yang gak bisa menahan emosi. Lagi terjadi apa aja bisa senggol bacok sama saudara. Waktu saudara marah, saudara akan bisa keluar apa aja kata-kata. Binatang lah. Istri saya bilang, dulu saya itu. Tapi puji Tuhan dia kenal Tuhan. Saudara tahu, waktu saudara belum kenal Tuhan, saudara gak bisa menahan emosi. Lagi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bisa keluar begitu aja, tanpa ada filter. Ya, karena menurut saudara, oke aja kok itu buat saya. Karena memang orang harus digituin. Benar gak sih? Orang itu harus dikasih pelajaran. Dia harus ngerti dong. Gak bisa gitu dong sama kita. Gitu kan? Itu dulu saya. Tapi sekarang kan udah enggak. Ya. Tapi waktu kita kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba ada tantangan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang bisa mengesalkan hati kita. Tiba-tiba saudara bisa merasa bahwa tanpa saudara sadari. Kok aku gak bisa marah lagi ya? Kok aku gak kayak dulu lagi ya? Kok kenapa ya aku ya? Digituin sama orang kok kayak nerimo aja bahasa Jawanya. Terima aja. Ikhlas aja. Tetap bisa mengucap syukur lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati saudara. Tuhan itu menjadi menara saudara. Saudara melihat pribadi Kristus yang menjadi teladan kehidupan saudara. Pribadi Kristus yang penuh dengan kasih. Benar gak sih?
Jadi prinsip pengendalian diri adalah jadikan Tuhan sentralitas dan prioritas dalam kehidupan saudara. Karena saudara nggak bisa pakai kekuatan saudara sendiri. Pasti saudara akan jatuh, gagal. Dan bahkan saudara akan berkata bahwa aku masih berdosa ya. Hidupku masih begitu. Saudara boleh catat ini. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak. Tetapi apa yang menjadi prioritas saudara saat ini? Masalah utama di dalam hidup kita adalah memprioritaskan yang salah. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita hari-hari ini, bagaimana saudara menempatkan Tuhan di dalam hidup saudara? Saudara boleh tanya dan renungkan dalam kehidupan saudara hari ini. Apakah saudara bangun pagi masih tetap datang sama Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan saudara? Apakah saudara waktu menghadapi tantangan dalam kehidupan saudara, badai dalam kehidupan saudara, saudara mencari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi tantangan? Dan apa yang menjadi prioritas saudara hari ini? Amin. Poin yang terakhir mau saya bagikan. Pengendalian diri yang didorong oleh kasih karunia. Tadi yang pertama kita sudah belajar. Ada masalah dalam pengendalian diri, yaitu ternyata apa? Ternyata kita salah memilih komunitas, ya, hidup yang salah. Yang kedua, prinsip dari pengendalian diri. Kita udah belajar bagaimana prinsip mengendalikan diri bukan lagi mengandalkan kekuatan kita. Ya. Yang ketiga, pengendalian diri yang didorong oleh kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Ayat ini menekankan bagaimana kebaikan Allah yang kita terima. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Yang seharusnya keselamatan yang kita terima daripada Allah itu merubah hidup kita yang mendalam. Melalui apa? Pengendalian diri kita. Terutama tentang pengendalian diri. Kata bijak itu mengacu kepada pengendalian diri. Maknanya tentang pengendalian diri saudara. Kalau saudara nggak bijak dalam kehidupan saudara, ada banyak kekacauan pasti dalam kehidupan saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Dialah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghasilkan apa? Buah roh di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Hidup di dalam Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, mengendalikan diri kita, yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Bukan berdasarkan emosi kita sesaat, bukan berdasarkan keinginan daging kita. Hidup di dalam anugerah Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, mengendalikan diri kita sehingga kita terhindar dari godaan hidup yang fana ini. Kehidupan orang percaya seharusnya ditandai oleh apa? Buah roh. Pengendalian diri.
Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, contoh sederhana, kita bisa ngomong apa aja yang bisa melukai hati orang tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ada satu cerita, semoga ini saya bisa sampaikan dengan baik dan relevan buat saudara. Satu kali ada seorang keluarga datang ke rumah sakit, membawa orang sakit, sakitnya udah parah, ada sakit di dalam otak. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit, dioperasi sama dokter, dibedah kepalanya, dikeluarkan dari isi kepalanya. Dan waktu dikeluarkan isi kepalanya, dokter itu terkejut. Karena orang ini masih berkata-kata, masih ngomong-ngomong. Kaget si dokter. Si dokter keluar, mendatangi keluarganya. Dia bilang, "Keluarga, iya Pak Dokter. Saya mau kasih tahu Pak Dokter, keluarga." "Oh iya, apa Pak Dokter?" "Ini apa ya, Mama, ini apa ya? Ini Mama anak ini kita sudah operasi, kita kasih keluar ini otak, tapi dia masih ngomong-ngomong." Terus keluarga bilang apa? "Pak Dokter, iya keluarga. Lanjutkan." Mama kenapa lanjutkan? Karena ini ada yang aneh ini, kok Mama tenang-tenang saja?" "Iya Pak Dokter, sudah biasa itu. Karena semasa hidupnya, dia kalau omong-omong tidak pakai otak. Jadi biar Pak Dokter cabut itu otak juga tidak apa-apa, dia pasti ngomong. Jadi Pak Dokter lanjutkan saja." Coba bayangkan saudara, kita sebagai orang percaya, ada Kristus di dalam hati kita. Jangan biarkan apa yang ada dalam hati kita ini, tanpa kita bisa mengendalikan diri kita tidak minta pertolongan Tuhan, sampai akhirnya kita bisa keluarin perkataan-perkataan yang gak baik gitu loh. Yang melukai hati orang. Saudara, bisa ikuti ya. Relevan buat saudara ya. Ada satu pernyataan terakhir. Saya undang teman-teman bisa naik. Saudara boleh catat ini. Pengendalian diri bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menyatakan kemuliaan Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Waktu saudara bisa mengendalikan diri saudara, bisa mengendalikan perkataan saudara, saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Nama Yesus dimuliakan melalui kehidupan saudara, sehingga orang nggak melihat bahwa kok orang Kristen seperti lebih galak daripada setan ya. Amin. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itulah yang mendidik kita, yang menolong kita, mengendalikan diri kita, supaya kita meninggalkan kefasikan, hidup yang fana, dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana di dalam pengendalian diri kita. Pengendalian diri membantu kita untuk tidak terjebak di dalam pola hidup yang berantakan, yang kacau. Pengendalian diri itu bukan lagi mengacu kepada kepentingan diri sendiri, tetapi kepada Kristus. "Pak, gimana caranya supaya saya bisa mengendalikan hidup saya? Karena saya masih punya masalah dalam pengendalian diri saya." Datang sama Tuhan. Berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, kadang-kadang aku nih masih ngomongin perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain tanpa aku sadari. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh tuntunan Tuhan. Aku butuh hikmat Tuhan. Supaya aku tidak lagi melukai hati orang lain, melukai perasaan orang lain. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah manual booknya kita. Dialah pedoman hidup kita.
Kalau saudara beli barang sesuatu, pasti saudara akan menerima manual book toh. Cara menggunakan, harus gimana. Firman Tuhan seperti itu. Bagaimana cara saudara menjalani kehidupan sehari-hari? Firman Tuhan, manual book saudara. Nah bayangkan kalau saudara nggak baca firman Tuhan itu. Saudara nggak pernah baca manual book hidup saudara. Bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan dengan baik? Bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara? Tuhan telah merancangkan yang baik dalam kehidupan saudara. Namun seringkali kita lupa membaca manual booknya. Sampai akhirnya kita keluar daripada manual book itu sendiri. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan yang kita terima ada 3 poin. Poin pertama, masalah pengendalian diri. Pengendalian diri kita yang rusak. Mungkin kita berada di dalam komunitas dan lingkungan yang kurang tepat, sehingga membawa kita kepada pola hidup dan gaya hidup yang salah. Itu pentingnya. Kenapa dalam rumah ini kita punya komunitas yang kita sebut namanya home. Komsel ini sangat membantu kita. Bagaimana kita belajar mengenali karakternya Kristus. Yang kedua, kurangnya kita memahami prinsip pengendalian diri. Karena selama ini mungkin kita fokus kepada prioritas yang salah. Yang ketiga, pengendalian diri kita selama ini mungkin mengandalkan cara kita sendiri. Kita nggak menggunakan caranya Tuhan. Amin. Tahukah saudara? Kalau saudara punya prioritas yang lebih tinggi, saudara tidak akan fokus dengan hal-hal yang lebih rendah. Ketika saudara tahu apa yang menjadi prioritas saudara saat ini, maka saudara tidak akan khawatir dengan hal-hal yang tidak bernilai dalam kehidupan saudara. Kita telah merenungkan kasih Allah yang begitu besar, yang telah memberikan kita putranya. Dialah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia Bapa yang berada di tahta kerajaannya, rela turun ke dunia karena melihat kekacauan kehidupan anak-anaknya yang gak bisa mengendalikan diri. Dia harus turun ke dunia menjadi teladan bagi saudara dan saya bagaimana cara mengendalikan diri yang baik. Dia harus mati di kayu salib di luar tembok. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima tembok keselamatan itu. Dia harus mati di kayu salib di luar kota. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ada di dalam kota kerajaan Allah. Bukankah itu kabar baik buat saudara? Hari ini renungkan karya salib Kristus itu dalam kehidupan saudara. Yesus itu gak punya kewajiban untuk mati bagi saudara dan saya. Tetapi dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Mati bagi saudara dan saya. Karena kenapa? Dia mengasihi saudara dan saya. Dia gak mau saudara hidupnya kacau. Dia gak mau saudara hidupnya berantakan. Dia gak mau hubungan saudara itu satu dengan lainnya berantakan. Keluarga saudara, pasangan saudara hidupnya berantakan. Dia gak mau. Itu sebabnya dia harus mati di kayu salib. Saudara ingat kisah Yesus bagaimana dia berdoa. Dia berlutut dan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah apa? Terjadilah kehendak Allah. Yesus mengendalikan dirinya. Dia enggak berusaha membenarkan hidupnya. Dia mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa terjadi
di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.